A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali belajar bersama saya Abu Marlo. Mari kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan kajian-kajian kita, pembelajaran-pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menambah wawasan, tetapi tidak berhenti hanya tahu, tidak berhenti hanya menjadi pengetahuan, tapi mari kita transformasikan dari tahu menuju kepada rasa, dan rasa inilah yang akan berdampak kepada akhlak dan perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, karena kita mau belajar sama-sama, kita sebaiknya hadir utuh di sini saat ini, untuk membuat pikiran tidak terlalu sibuk yang biasanya loncat ke depan, loncat ke belakang. Mari kita mengheningkan pikiran kita, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sudah siap untuk sama-sama belajar, untuk mengosongkan gelas dan tidak bosan. Saya mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih benar, bukan berarti lebih tahu, lebih pintar, tapi kita adalah sama-sama murid yang sedang belajar. Mari kita berbagi pendapat, mari kita sama-sama menelaah, dan yang terpenting adalah keterbukaan berpikir, keterbukaan hati. Disadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita bisa, lebih banyak yang kita nggak bisa. Oleh karena itu, stay at beginner mode. Yuk, kita selalu mau belajar, mengosongkan gelas, senantiasa diisi dengan hikmah-hikmah. Sudah banyak yang kita bahas, kita sudah berbicara tentang fundamental hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan bosan-bosan. Ini diulang-ulang karena saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk selalu kita renungkan. Semua dari Allah, kembali ke Allah. Kita sedang menjalani perjalanan pulang. We are going home, kita tuh mau pulang. Maka harus tahu petunjuk, harus tahu jalannya. Kita udah bahas juga petunjuknya ada di mana, Al-Quran. Dan kita udah mulai ngerti juga bahwa Al-Quran itu bukan hanya yang tertulis, tetapi yang tidak tertulis. Karena la sautin wala harfun, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Karena esensi dari Quran itu adalah petunjuk yang bentuknya adalah rasa. Dan semua semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang penting untuk kita selalu baca. Maka mengikro artinya adalah membaca tanda-tanda. Di mana tanda itu dalam bahasa Arab disebut ayat. Surat 41 ayat 53 mengatakan, Sanurihim ayatina, aku akan memperlihatkan kepadamu. Semuanya adalah sign, semuanya adalah tanda. Maka pandailah membaca tanda. Mudah-mudahan sudah mulai kita melihat bahwa siapapun yang datang ke kita pasti mau membawa pesan. Jadi nggak perlu ngelihat siapanya, mereknya, nggak perlu ngelihat status sosialnya, tapi siapapun yang dihadirkan ke kita pasti itu adalah tanda untuk petunjuk kita. Dan kita memiliki limitasi di mana konteksnya adalah kematian. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang kematian. Kalau dengar kata mati, apa sih yang kepikiran? Rata-rata 90% itu fearness, ketakutan. Rata-rata 90% itu, wah jangan ngomong kematian deh, belum siap. Mari kita renungkan. Tidak ada satu orang pun di semesta raya ini yang bisa terhindar dari kematian. Maka kenapa sih Nabi Muhammad selalu mengatakan, orang yang sering mengingat mati adalah orang cerdas. Cerdas itu artinya banyak mengingat mati dalam tanda petik. Karena menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya ada limitasinya. Tidak terelakkan. Kita semua akan terpisah dengan apa yang kita anggap kita miliki hari ini. Poinnya adalah kematian. Oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama. Mari kita mengupas, menggali tentang kematian. So, dipersiapkan catatannya. Siapa tahu ada hal yang penting yang perlu untuk dicatat. Karena saya rasa dengan mencatat juga belajar jadi semakin khusyuk gitu ya. Dialah yang awal dan yang akhir, surat 57 ayat 3 Al-Quran. Ini memberikan kepada kita satu informasi yang teramat sangat penting. Diulang-ulang, startnya Allah, finishnya Allah. Dan kita sedang mengalami yang namanya perjalanan hidup. Oke? Jadi,
Kalau ada yang namanya hidup, batasannya adalah mati. Pertanyaan, kalau hidup batasannya adalah mati, jangan lupa, starting finish kita itu bukan dari hidup, tapi dari Allah. Finish line kita itu juga bukan mati, tapi Allah itu sendiri, gitu kira-kira. Dimana terkadang kita lupa, dianggap bahwa kematian itu selesai, mati itu udahan, dalam tanda petik, over gitu ceritanya. Enggak, nanti kita akan mengerti gitu. Karena kita juga harus tahu bagian mana dari diri kita yang mati atau meninggal, gitu kira-kira. Ada dua perspektif dalam hidup dalam menghadapi sesuatu. Saya ambil dari Profesor Hawkins. Dia membuat dua klasifikasi. Yang pertama adalah based on fear, yang kedua adalah based on love. Di mana based on fear itu karena ketakutan. Contoh, kenapa sholat takut masuk neraka? Berarti dia melakukan based on fear. Di mana kalau seseorang melakukan based on fear, sudah pasti dia dalam kondisi tidak ikhlas. Sudah pasti dia melakukannya dalam kondisi tidak nyaman. Dalam tanda petik, bahasa gampangnya kepaksa gitulah kira-kira. Maka Allahu Akbar, ya sholat, ya udah sholat aja deh. Kenapa? Takut dosa gitu. Tapi akan berbeda ketika seseorang melakukannya adalah based on love. Based on love di sini adalah berdasarkan keluasan hatinya, berdasarkan keikhlasan hatinya. Karena kenapa? Melakukannya pasti penuh dengan cinta kasih, compassion, kasih sayang, gitu kira-kira. Maka beda tuh. Kalau orang masih dalam tahapan fear, sholatnya itu wajib, wajibnya itu harus. Tapi wajib juga punya makna yang lain adalah perlu. Kalau saya perlu sholat, melakukannya pasti nggak ada paksaan. Dan pasti dengan ringan hati. Pasti enjoy the moment. Pasti nggak akan tergesa-gesa sholatnya gitu kira-kira. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, menghadapi kematian juga sama nih. Ada yang based on fear, ada yang based on love. Justru malah 99% itu menghadapi kematian itu adalah based on fear, ketakutan. Serem gitu. Karena kenapa? Sudah ditanamkan bahwa habis kematian itu nanti akan beginilah, begitulah, beginilah. Dan itu oke untuk membuat kita waspada. Bagus. Tapi bukan berarti untuk kita jadi takut. Dan based on love di sini juga bukan berarti menyepelekan kematian. Ah udahlah mati nggak takut biasa aja. Bukan juga. Tetapi justru malah menerima dalam konteks bahwa kematian bukan sesuatu yang ditakutkan, tetapi yang pasti akan kita alami. Itu poin pentingnya. Ya saya garis bawahi dulu nih. Tidak ada dari kita yang tidak akan mengalami yang namanya kematian. Pasti. Ingat nggak waktu kita zaman TK, SD, SMP, sekolah? Coba tolong direnungkan, diingat baik-baik lagi. Momen apa sih waktu kita sekolah yang paling ditunggu-tunggu waktu di kelas? Apa coba momennya? Coba diingat-ingat. Jelas kan? Cuman satu kok. Kita nunggu bel pulang. Titik, udah. Itu yang paling kita tunggu-tunggu tuh. Apalagi udah jam-jam terakhir disuruh ke depan ngerjain soal matematik susah. Abis mau ke depan bel pulang. Waduh, itu pengalaman pribadi happy banget. Yeay, beres gitu. Bukankah kematian itu adalah bel pulang kita kembali ke Allah? Bukankah kematian itu adalah bel pulang untuk kita pulang ke rumah sejati kita, di mana kita sekadang di alam yang sementara, yang justru mohon maaf harus saya sampaikan, jangan-jangan orang yang takut kepada kematian adalah orang yang terlalu melekat kepada yang sementara ini. Yang menganggap akan hidup di sini selamanya, yang takut akan kehilangan apa yang dia kumpulkan, jabatan yang dia dapatkan, apapun yang dia rasa dia miliki, sehingga dia lupa bahwa kita bukan berasal dari sini asli. Bahwa kita mau pulang. Contoh lagi, ini kita bicara masalah TKW misalnya. Ada seorang perempuan dari Jawa gitu misalkan, lagi kerja ke Arab. Kan aslinya dari Jawa, kerjanya di Arab, jadi TKW misalnya. Kontraknya 5 tahun nggak boleh pulang tuh. Pokoknya selama 5 tahun nggak boleh pulang aja. Pulangnya nanti pas habis kontrak baru boleh pulang. Pertanyaan. Di sisa-sisa akhir kontraknya pas mau pulang kampung, mau pulang ke rumahnya, ke kampungnya, mau ketemu keluarganya, ketemu anaknya, ketemu pokoknya sanak saudara, teman dan seterusnya lah. Saya tanya, kira-kira ada perasaan bahagia nggak?
Ya misal aja kalau kita Ramadan ada mudik. Mudik tuh kan happy banget gitu. Pulang kampung tuh bahagia gitu. Bukankah kematian itu adalah mudik dalam tanda petik? Jalan pulang kampung dalam tanda petik? Yang justru sejatinya kita menghadapinya bukan dengan ketakutan, kesedihan, tapi dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, saya rasa kita harus mulai merubah paradigma tentang melihat kematian itu sendiri. Karena sekali lagi, mati itu bukan selesai. Mati itu bukan udahan dalam tanda petik. Tapi kematian justru itu adalah perjalanan di mana kita akan pulang menuju kepada rumah yang sejati. Oleh karena itu, ketika kita masih memandang kematian dalam bentuk firnas, padahal kalau kita lihat lagi ke gambar, mau ilaihi rojiun itu harus menghadapi kematian loh. Ini tuh bel pulang. Di mana kita dulu bel pulang itu kan happy. Mau pulang kampung itu happy, mudik itu happy. Kenapa sekarang kita mau pulang ke rumah sejati kita? Menyatu kembali dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kasih Sayang, kok penuh dengan keraguan? Jangan-jangan masih banyak yang mengikat. Jangan-jangan masih banyak yang melekat. Yang masih perlu untuk kita pasrahkan, lepaskan, yang senantiasa membuat kita justru menghadapi kematian ini dengan kebahagiaan. Saya kasih contoh sederhana. Misalkan, di dalam Al-Quran, kitab suci, di 29 ayat 57 ada kata-kata yang menarik sekali. Kalimatnya gini, kullu nafsin zaikatul maut. Wah, ini sih saya rasa semua orang sering dengar dan sering mengucapkan. Tapi kadang agak kurang memperhatikan esensi katanya. Coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Perhatikan, kalimatnya bukan akan mati loh. Akan merasakan mati. Akan icip-icip mati. Berarti lagi-lagi kita harus merubah paradigma bahwa mati bukan selesai, mati bukan udahan. Tetapi kematian itu mari kita rubah dengan mindset dan paradigma bahwa kematian adalah transformasi. Karena nanti kita mengerti, kita ini adalah percikan Sang Hidup, Maha Hidup. Dan Sang Maha Hidup itu tidak pernah mati dalam tanda petik. Maka nanti kita mengerti yang mati itu bagian mana. Clear ya? Supaya ya namanya manusia, kehilangan dengan kematian, ada orang terdekat kita meninggal pasti ada rasa sedih, udah pasti. Wajar kita sebagai manusia punya rasa, itu wajar. Tetapi ketika kita punya kesadaran yang lebih dalam, kesedihan itu tidak akan menyiksa kita. Karena sampai hari ini ada orang yang udah 10 tahun, 15 tahun ditinggal, masih menyisakan memori, masih dalam kesedihan, masih dalam meratapi dan seterusnya. Karena dia tidak menyadari bahwa itu semua adalah kepastian, keniscayaan. Gak ada yang paling pasti dalam hidup kecuali mati, gak ada. 1 jam yang akan datang kita gak tahu, 5 jam yang akan datang kita gak tahu gitu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nafas, di situ kalimatnya nafas loh, akan merasakan mati. Ingat, jasad, nafas atau jiwa, ruh. Jadi ini lagi berbicara yang mana nih? Kematian itu apa? Yang mana? Oke, kita renungkan. Ketika kita menyadari bahwa kita yang paling luar itu adalah jasad. Masih ingat ya waktu ada penciptaan kita di surat 38 ayat 72, 73 dan seterusnya. Aku akan menciptakan manusia dari mintin, dari tanah. Maka ini adalah tanah yang diberi bentuk, yang ditiupkan ruh, maka kita jadi hidup. Maka kita adalah sang hidup yang sedang belajar menjadi manusia. Sang hidup yang sedang dikemas dengan kemasan tanah yang diberi bentuk, gitu kira-kira. Clear ya? Jadi mudah-mudahan semakin sadar lagi waktu ngaca, waktu bercermin, oh iya ini saya lagi lihat kemasan nih, gitu kira-kira. Supaya apa? Tidak terbiasa judgement. Oke, kita perhatikan lagi. Jasad itu terbuat dari tanah. Oke?
Tapi jangan lupa, di surat 17 ayat 36, pendengaran penglihatan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bukan urusan tanah ini, bukan. Kenapa tangan ini mencuri? Bukan karena tangannya. Mulut ini menyakiti orang bukan karena mulutnya. Tapi karena operating system jiwanya yang membuat tangan ini jadi memukul. Kan tangan ini netral nih. Dia bisa dipakai memukul untuk menyakiti, dia bisa dipakai berbagi nasi misalkan, berbagi kebaikan misalkan, itu adalah tergantung dari jiwanya. Maka yang dimintai pertanggungjawaban bukan jasad kita, bukan, tetapi jiwanya. Maka konteks kullu nafsin za'iqatul maut, dia berbicara tentang konteks yang namanya jiwa. Kita ulang sedikit. Jasmania adalah biological birth-nya kita, secara biologis kita hidup. Lalu kita punya pikiran, secara psikologis kita lahir. Maka setelah pikiran dilampaui, kita masuk, kita sadar bahwa oh iya ya, saya ini bukan pikiran saya ini bukan nama saya ini bukan jabatan saya. Ternyata saya adalah sang hidup itu sendiri. Itulah yang disebut dengan yang namanya ruhani, disebut spiritual birth. Maka ruh sama jiwa disebut senyawa, makanya disebut nyawa. Maka orang yang mati, dalam tanda petik, yang dicabut itu bukan jiwanya aja, bukan ruhnya aja, tetapi dicabut nyawanya. Pertanyaan. Jadi kalau kita berbicara mati itu apa sih? Yuk kita mulai sadari ini baik-baik. Karena kenapa? Begitu kita mulai menyadari ini, kita akan bisa punya kesempatan bersyukur, untuk mengalirkan hidup akan jauh lebih luas lagi. Karena kita menyadari bahwa kita menghadapi kehidupan yang sangat dinamis dan kita nggak pernah tahu. Pada akhirnya, ketika nanti kita punya keyakinan, bukankah ada hari kebangkitan? Dan di situ kita mulai menyadari bahwa hidup sekarang ini hanyalah menanam untuk hasil di hidup yang akan datang. Di alam berikutnya, karena kita akan mengalami kehidupan. Gitu ya, karena kita akan dibangkitkan. Artinya apa? Mari kita mulai sadari bahwa kematian itu hanyalah tidak berfungsinya tubuh biologis, selesai. Oke? Tidak berfungsinya tubuh biologis. Tetapi ruh sama jiwanya, dia akan carries on. Dia akan melanjutkan perjalanan. Maka ini gak akan dalam konteks karena ruh itu adalah sang hidup. Ingat, sang hidup itu adalah nur, nur itu adalah cahaya, cahaya itu adalah energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang ada adalah bertransformasi. Contoh, Nabi Muhammad, tubuh biologisnya udah gak ada. Tapi ajarannya, spiritnya sampai hari ini, kita bisa mengikuti sholatnya beliau, kita bisa mengikuti ibadahnya beliau. Karena kenapa? Dalam tanda petik, beliau tidak pernah mati dalam tanda petik. Karena kenapa? Yang hanya terjadi adalah tidak berfungsi lagi tubuh biologis. Dan menariknya, ketika tubuh biologis kita ini adalah dari tanah, dia hanya akan kembali ke tanah. Selesai. Maka ini casing cangkang akan kembali ke habitatnya, dari tanah kembali ke tanah, tetapi esensi diri kita itu bukan dari kemasan, tapi kualitas jiwa. Coba kita renungkan. Bukankah syahadat berbicara masalah jiwa? Sholat berbicara masalah jiwa juga. Puasa juga esensinya adalah jiwa. Zakat juga pembersihan jiwa. Haji juga menembus kesadaran jiwa. Berarti konteksnya bukan sesuatu yang materi. Tetapi justru yang terpenting adalah bagaimana kita selalu membawa jiwa kita menuju kepada spiritual birth, menuju kepada kesadaran ruhani, kesadaran yang lebih tinggi, yang senantiasa kita membiarkan kasih sayang Allah membersihkan jiwa kita. Itulah kenapa penting untuk selalu berserah seutuh-utuhnya hanya kepada Allah, gitu kira-kira. Al-Baqarah 154 mengatakan, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
Mereka ada tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan nanti kita bisa melihat banyak ayat sekali tentang bagaimana kehidupan, bagaimana kebangkitan. Tetapi yang terpenting di episode kita kali ini, di kesadaran kematian kita hari ini, sadarilah bahwa kematian hanyalah tubuh biologis yang sudah tidak berfungsi. Tetapi spiritnya, semangatnya, itu tidak pernah padam. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, mudah-mudahan ini bisa dihayati sebagai penyemangat kita, bukan untuk takut kepada mati, tetapi justru malah menerima kematian. Kenapa? Suka nggak suka, kita pasti akan mengalami. Dan itu bukan akhir dari semuanya, karena kita akan berbangkit. Saya kasih contoh. Ketika ada air dimasukkan ke lemari es, ke freezer gitulah kira-kira. Nggak lama air akan menjadi es. Saya tanya, airnya mati nggak? Mati. Kan kita udah rubah tuh, mati itu bukan hilang, bukan nggak ada, bertransformasi. Es itu juga bagian dari air, iya. Tapi air yang sudah membeku. Airnya hilang nggak? Enggak. Sekali lagi, spirit always carries on. Itu ya, ini penting sekali karena itu akan mengalami perjalanan panjang. Gitu. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang hidup tidak linear. Gitu. Nah, es nih udah jadi bongkahan es, dikeluarin lagi tuh di terik matahari. Dia akan jadi apa? Air lagi. Hilang nggak esnya? Enggak. Tapi dia bertransformasi kembali menjadi air. Lama-kelamaan diterik matahari jadi apa coba? Uap. Bahkan ini udah gak kelihatan loh. Tapi pertanyaannya, apakah dia hilang? Tidak. Dia bertransformasi. Maka yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Maka kematian itu bukan menghilang, kematian itu bukan selesai, kematian itu bukan udahan, tetapi fase perjalanan kita untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menerima kematian dengan mengganti kata berduka cita menjadi bersuka cita, di mana kita bisa bahagia menghadapi kematian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.